Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah Joseph Generation. Apa temanya? Joseph Generation atau generasi Yosef. Kalau saudara mendengar kata Yosef, yang ada dalam pikiran saudara kira-kira apa? Yusuf. Main musik ya, itu namanya Yosef ya. Kita mungkin berpikir begini, ketika dengar kata Yusuf anak Yakub, kita ngertinya atau pikiran kita mungkin timbul, oh si tukang mimpi. Nah itu saudara ya, si tukang mimpi ya. Tapi mimpinya bukan sembarang mimpi saudara ya. Nah, generasi Yosef atau generasi Yusuf ini generasi yang luar biasa saudara ya. Karena ini generasi yang menurut saya ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini cocok saudara ya, sangat cocok ya. Kita akan belajar dari pengalaman jejak dari Yusuf ini ya. Karena cerita tentang Yusuf itu menurut para ahli Alkitab ya, ahli kitab mengatakan ini kisah perjanjian lama yang paling menarik, paling menginspirasi. Karena ada dinamikanya begitu saudara, naik turun. Ya. Saya pernah nonton tentang Yusuf yang membuat saya miris, yang membuat saya hampir nangis gitu ya, sedih. Ketika Yusuf ya, itu dimasukin dalam sumur. Bayangin, dimasukin ke dalam sumur, sumurnya kering. Kalau sumur kering nggak ada semur, adanya semut saudara ya. Kemudian dikisahkan, itu namanya juga cerita film ya. Yusuf ini ketika dimasukin sumur, ya, kemudian kakak-kakaknya itu makan sambil ketawa-tawa. Nah, Yusuf di dalam sumur yang kering itu, ya, nggak ada semur, apalagi bubur. Itu begini, brother, please help me, don't do that, brother. Tuh, begitu saudara. Dan itu betul ketika Simeon ya, tunduk kepada Yusuf, karena akhirnya mereka tuh memang tunduk. Ketika mereka dipenjara oleh Yusuf yang mereka pada waktu itu nggak kenal, mereka bilang, I told you, saya udah bilang, waktu dia merengek-rengek, kita tetap masukin dalam sumur, kita nggak keluarin. Saudara bisa bayangin ya, kakak bisa setega itu. Bahkan lebih daripada itu saudara, ya, ketika Yusuf disuruh untuk, ini sebelum dimasukin sumur ya, coba lihat kakak-kakakmu itu. Ya. Ketika dilihat, terus saudara tahu apa yang mereka bicarakan. Nih, si tukang mimpi kita bunuh. Ya. Kalau saudara baca Kejadian 37 ayat 18, dari jauh mereka melihat dia, namun sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bersekongkol untuk membunuhnya. Ini bersekongkol. Ya, jadi perencanaan pembunuhan itu, pasal berapa tuh? 324 atau 325, saya nggak tahu ya. Itu minimal 20 tahun atau seumur hidup. Merencanakan pembunuhan. Ya. Tapi memang karena anugerah Tuhan, saudara ya, dimasukin ke dalam sumur. Kemudian dijual. Nah, singkat cerita, dia ada di Mesir. Nah itu cerita yang menginspirasi. Bagaimana bisa anak muda seperti ini kok bisa akhirnya jadi pemimpin di orang kedua di Mesir. Nah kita akan belajar saudara sekalian. Ya. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ya, karena waktu yang terbatas. Mungkin nanti saya menyampaikannya sedikit loncat-loncat. Ya. Bukan saya loncat-loncat begini saudara ya. Maksudnya ya ada yang timbul dalam hati saya yang penting itu langsung saya sampaikan. Ya. Walaupun mungkin nggak dibawa konteks. Ya. Kejadian 37 itu judulnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah yang lebih menarik di buku ini yang TB2, kalau sudah punya TB2 belum ada elektroniknya, judulnya Yusuf dan kebencian saudara-saudaranya. Ya, itu hati-hati tuh, benci itu hati-hati. Bukannya benci itu rindu saudara ya, hati-hati. Nah di sini judulnya Yusuf dan kebencian saudara-saudaranya. Kalau bahasa Inggris, New English Translation memberi judul, title, untuk perikop yang kita baca ini, Joseph's Dreams. Ya. Mimpi Yusuf. Ya. Atau ada yang mengatakan Yusuf tukang mimpi. Nah, ada kata tukang. Ya, berarti dia ahli mimpi, saudara ya. Ayat 1 dikatakan, adapun Yakub. Yakub itu diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Jadi bagi Yakub, anak dari Ishak anak dari Abraham, jadi Abraham, Ishak dan Yakub, maka ketiganya menyebut Allahnya itu yang disembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, itu numpang atau tinggal sementara di Kanaan. Ya. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub sebenarnya udah nyampe Kanaan. Tapi bagi Yakub generasi ketiga ini, tanah Kanaan itu hanya numpang sementara. Amin. Sedikit saudara ya. Jadi bagi mereka tuh, 3 generasi itu, Abraham, Ishak dan Yakub, tanah Kanaan tuh hanya penumpangan. Sebenarnya dunia ini juga hanya sementara, amin. Kalau orang Jawa tuh cuma numpang mampir minum teh. Ya, makanya jangan terlalu betah. Siapa yang betah banget di dunia ini? Ya.
Nggak ada yang ngangkat saudara ya. Mana saya betah Pak, udah miskin, susah, sakit-sakitan lagi, bengek lagi ya. Ini bagus nih, jangan terlalu betah tinggal di bumi ini. Karena bumi ini bukan tempat tinggal kita. Yang setuju katakan amin. Inilah riwayat keturunan Yakub, Jacob generation. Ya, kalau sudah baca ya, keturunan Yakub, tapi yang pertama kali disebut Yusuf. Luar biasa saudara. Inilah riwayat keturunan Yakub. Maksudnya kan yang disebut nih Yakub begitu saudara. Ini Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi 17 tahun itu masih muda. Kalau sekarang itu generasi Z. Yang lahir tahun 995 sampai 2009. Yang usianya 15 sampai 29. Yang sekarang di dunia ini populasinya hampir 28%. Mendominasi. Jadi Yusuf ini kalau zaman now ini generasi Z. Biasa disebut Zoomer. Setelah itu generasi Alpha. Ya, 2011 sampai 2024. Ya, nanti generasi Beta 2025 ke atas ya. Nah, jadi seterusnya masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba. Bukan hanya bisa mengembalakan tapi biasa. Artinya bukan hanya bisa, tapi memang biasa. Ya kalau bisa nyanyi. Nah, itu ya bisa doang, belum tentu bagus. Tapi kalau biasa nyanyi, misalnya yang biasa nyanyi Celine Dion, nah itu bukan hanya bisa tapi biasa. Kalau dia nyanyi luar biasa, karena dia biasa. Nah Yusuf ini biasa mengembalakan kambing domba. Kalau usia 17 dia biasa mengembalakan kambing domba, berarti dia sejak muda udah biasa kerja. Bersama-sama dengan kakak-kakak, bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Jadi saudaranya tuh ada 10, adiknya ada 1. Anak-anak Bilha itu ya, budak dari Rahel, dan Zilpah, budak dari Lea, kedua istri ayahnya. Ya, jadi Lea dan Rahel itu istrinya, kemudian budaknya Bilha dan Zilpah. Itu punya anak-anak, ya, ada 12. Dan Yusuf, perhatikan, menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi ternyata saudara-saudaranya itu hampir semua jahat. Tapi Yusuf di tengah-tengah saudara-saudaranya lingkungan yang jahat itu, tetap baik. Nah, ini luar biasa nih. Kalau permata berlian dimanapun tetap berharga, amin. Meskipun mungkin di tempat yang kotor, di kocoan, tahu kocoan? Itu bahasa kebun pala. Kocoan, ketemu berlian, ketemu mutiara, dibersihin dikit, langsung kinclong. Nah, Yusuf itu di tengah-tengah saudaranya yang jahat itu, menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf ini, kalau saudara lihat ya, dia tidak terpengaruh sama kakak-kakaknya jahat itu. Ini orang, kalau sekarang ini Kristen banget dia nih. Dia menyampaikan. Nah, saya coba teliti, menyampaikan artinya melaporkan kejahatan kakak-kakaknya. Istilah menyampaikan atau melaporkan ini dipakai, kalimatnya dipakai ketika 12 pengintai memberikan laporan ya, kepada Musa. Nah, itu kalimatnya sama. Ketika kita melaporkan, misalnya sebagai intel, sebagai spy, itu pasti punya analisa, punya hitung-hitungannya. Nah, kalau orang bisa melaporkan berarti cerdas, apalagi laporannya akurat. Ya. Ini luar biasa. Kemudian Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Jadi anak emas, golden son. Karena dikatakan Israel itu Yakub, namanya yang diganti setelah dia bertemu dengan Tuhan. Israel lebih, ini komparatif, artinya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya atau semua anaknya yang lain. Sebab ini alasannya nih. Ya. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Jadi menurut ayat ini, ayat 3 ini, yang menyebabkan Yakub atau Israel mengasihi Yusuf itu karena Yusuf itu lahir ketika si Yakub ini udah tua. Ada yang tahu nggak kira-kira waktu Yusuf lahir, si Yakub ini bapaknya umur berapa? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih goceng saudaranya. Memang tidak ditulis, tapi kalau kita analisa, ketika kejadian ini 17, kemudian Yakub dijual, kemudian jadi mangku bumi 30, kemudian terjadi kelaparan, ya. Sebelum kelaparan itu terjadi kelimpahan 7 tahun. Kelaparan nanti 7 tahun. Nah, tahun kedua mereka ketemu, kemudian dihitung. Jadi ketika Yusuf lahir itu usianya 91 tahun. Memang cukup tua. Tapi pada zaman itu Yakub kan meninggal itu usianya 147. Jadi kalau 91, kalau sekarang manusia rata-rata meninggal 70, jadi kalau separohnya aja itu kan 40, kayak saya begini saudara ya, masih imut-imut saudara. Jadi nggak tua-tua amat, begitu. Tapi narasi ini mengatakan Yusuf dikatakan ya lebih dikasihi, sebab itu anaknya lahir pada masa tuanya.
Saya sebenarnya nggak begitu setuju ya. Begitu ya. Kenapa anak lahir ketika dia tua kok lebih disayang? Saya nggak terlalu setuju. Cuma saya simpan dalam hati. Ya. Karena Benyamin itu lahir, adiknya Yusuf itu lahir lebih muda lagi kan, berarti dia si Yakub lebih tua. Kalau tua-tuaan ketika anaknya lahir, yang paling tua Yakub itu ketika Benyamin lahir. Tapi kok kenapa di sini dikatakan lebih mengasihi Yusuf karena anaknya itu lahir pada masa tuanya, bukan Benyamin. Berarti ada something yang kita bisa ambil. Dan Yakub menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi saudara sekalian, Yakub karena dia lebih mengasihi, sebabnya itu nanti kita pertanyakan, diekspresikan. Saudara tahu diekspresikan. Misal saudara mengasihi istri saudara. Ketika istri saudara ulang tahun, ekspresi saudara mengasihi dengan memberikan apa? Apa? Coba ibu-ibu saya tanya nih. Suami saudara itu mengasihi saudara. Ibu-ibu nih, jangan bapak-bapak yang jawab. Ketika ibu-ibu ulang tahun, kira-kira expect suami ngasih apa? Suaminya kaya loh. Ah, emas. Bukan ibu-ibu yang jawab tuh ya. Pasti angpau, betul nggak? Kenceng banget ya. Betul. Saya ya, istri saya kan juga kerja, saya kerja. Istri saya ini yang uangnya ya lumayan saudara. Ketika dikasih duit aja langsung menari. Nggak percaya, saya kasih nih. Langsung menari. Kenapa? Dia lihat uang cepean, uang noceng, uang goceng, uang ceban, uang noban, itu semuanya di baliknya ada wanita menari. Makanya cocok, bukan menari ketika kita dapat duit saudara ya. Nah ini ekspresinya, dikasih jubah. Dijelaskan jubahnya maha indah bagi dia. Luar biasa nggak saudara? Maha indah tuh pasti rajutannya atau jahitannya itu bagus. Kayak jas ini saudara, jas ini levelnya. Dari jas 0 peceng sampai 20 juta. 20 juta tuh saudara ya. Itu sama dipakai. Tapi beda jatuhnya. Saya dulu ada teman mengatakan di jas gue nih, dia sebut merek apa saya lupa ya. Saya kaget. Jas saya kan paling mahal juga 1 juta, 1,5 juta. Lu tau gak jas gue nih Cep? Dia sebut merek. 20 juta. Hah? Lu 20 juta? Gue bisa beli 10. Bisa 20. Nah ini maha indah. Berarti aduh luar biasa. Seperti imam itu kan dipakai jubah. Jubahnya ada batu-batu permata yang mahal. Nah Yusuf itu dihargai atau dihormati, ya disayangi dengan memberikan jubah si Yakub itu. Saya sebenarnya ini jubah main-main atau gimana ya? Saya kan juga sebagai anak. Jadi saya selain bapak saya juga anak. Kalau mami saya beda-bedain, saya juga agak nggak nyaman, betul nggak? Saya laki 3. Ya. Saya nomor ketiga. Ada 2 kakak saya. Kalau saya dibeda-bedain, dikasih misalnya. Kakak saya dikasih baju 2. Yang kedua dikasih baju 3. Saya dikasih baju cuma 1, misalnya. Kan dibeda-bedain, aduh kok gak nyaman nih, begitu. Nah, Yakub itu kan orang yang bijaksana, udah ketemu Tuhan. Masa dia seperti ini? Nah itu pertanyaan saya berpikir terus. Kenapa? Nanti kalau suruh baca, tindakan Yakub itu menyebabkan, ya, ayat 4, nanti saya jelaskan. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, buktinya dikasih jubah maha indah, yang harganya mahal pasti, maka bencilah mereka kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Jadi, kesel gitu. Ya, lampiasinnya ke dia nih. Maka, ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Jadi benci itu, iri hati itu bereskalasi. Coba katakan bereskalasi. Makanya jangan simpan iri hati benci. Dia bereskalasi sampai nanti tindakan pembunuhan, murder. Nah, yang menyebabkan kakak-kakaknya membenci Yusuf sehingga bermufakat untuk membunuh itu karena 3 hal. Yang pertama, Yusuf itu lebih dikasihi. Bapaknya tuh pilih kasih. Ini dikasih jubah lagi. Kemudian Yusuf punya mimpi nih. Kalau sudah baca mimpinya karena waktu ya. Mimpinya itu singkat cerita. Ada berkas gandum, ya. Yusuf berkasnya di tengah. Semuanya tuh kakak-kakaknya nyembah 10-10-nya. Itu namanya mimpi. Mimpi kan punya tafsiran, betul nggak? Misalnya saudara mimpi kepatok ular. Kira-kira tafsirannya apa? Tanya dulu, dipatoknya di bagian mana? Di tangan apa di kaki? Di tangan. Di tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Tangan kanan di telapak atau di lengan? Nah itu. Kalau orang yang kebanyakan waktu itu nafsir begitu. Nah ini mimpi berkas-berkasnya menyembah. Bukan hanya sekali mimpi yang identik.
bulan dan matahari, bulan, kemudian bintang, semua tunduk sama dia. Nah, makanya dikatakan makin lebih benci. Kemudian dilaporin lagi kalau ada kejahatan, ada kenakalan. Makin benci lagi. Jadi Yusuf ini tinggal di tengah-tengah situasi yang toksik. Sebenarnya tinggal atau bermukim atau bersosialisasi di tengah toksik itu bahaya. Tapi Yusuf itu cemerlang. Kan luar biasa. Maka ini generasi luar biasa nih. Generasi Z yang luar biasa. Nah saudara, saya coba cari ya, memang literasinya agak sedikit. Kenapa Yusuf kok lebih dikasihi? Ada satu kata yang menurut saya, ini menurut saya. Dikatakan Yusuf itu lahir pada masa tuanya. Jadi bahasa Inggrisnya the son of the old age. The son of the old age. Jadi anak yang lahir pada berumur tua. Kan begitu doang. Sehingga disimpulkan ini lahir pada masa Yakub tua, 91 tahun. Itu tafsiran yang paling literal kan gitu ya. The son of old age. Dari bahasa Ibrani, dari bahasa Ibrani, Ben itu anak. Ben Zakun. Coba katakan Ben Zakun. Kemarin saya dengar Zaken, kabinet Zaken. Zaken itu bahasa Belanda. Ya, artinya urusan, perkara, atau karya. Ya, sama dengan kabinet karya. Yang nanti katanya nambah kabinet yang baru nanti nih, setelah Oktober 20, itu jadi 40 lebih. Di sini siapa yang jadi menteri nih, udah ditelepon ini. Nah, itu Zaken. Ini Zakun. Jadi Ben Zakun. Jadi Ben Zakun ini bukan hanya kepada Yusuf, tetapi kepada Benyamin. Zelek atau Zelek Zakun. Sama tuh, karena Zelek lebih muda. Ya. Kalau Ben itu agak lebih tua. Sama. Ternyata saudara sekalian, kata Zakun di sini, ketika ditelusuri, itu artinya bijaksana, hikmat. Karena memang saudara sekalian, kata Yusuf itu dari kata Yasaf. Yasaf. Artinya, he increase, he will increase, he will add, he will give. Dia akan memberi, dia akan meningkatkan, he will add, menambahi. Ya. Jadi sejak muda, Yusuf sebenarnya itu udah indikasinya, ini anak luar biasa. Kan kita bisa lihat kan, ini anak kok leadership-nya udah kelihatan, ini anak kok cerdas ya. Sikapnya, tingkah lakunya juga luar biasa. Makanya kalau penafsir barat sudah mengatakan ini karena dia lahir tua, makanya dikasihi. Sebenarnya tindakan Yakub memberikan jubah maha indah itu adalah prophetic action. Katakan prophetic action. Tindakan prophetic ketika kasih jubah. Di Alkitab itu banyak tindakan prophetic. Karena Yusuf ini adalah prafigur atau prototipe atau tipologi dari tokoh yang akan datang. Begitu seterusnya. Dan kalau kita sejajarkan, ketika Yesus usia 12 tahun, itu dia juga bisa berdialog dengan kaum ulama. Di Lukas pasal 2 tuh. Berarti kan ini 12 tahun bisa berdialog, bisa berargumentasi, itu kan pasti punya hikmat, punya kecerdasan. Artinya Yusuf juga begitu. Ketika usia 17 dikasih jubah, itu tindakan profetik, ini orang akan jadi pemimpin. Dan memang kalau kita telusuri kegiatan atau aktivitas Yusuf, selanjutnya dia memang jadi mangku bumi. Bahkan terjemahan sederhana Indonesia 3 mengatakan pejabat tertinggi di Mesir. Jadi apa yang dilakukan Yakub terhadap Yusuf itu sebenarnya tindakan profetik yang menurut saya kita juga bisa mencapainya. Mungkin kita nggak jadi pemimpin di Mesir, tapi minimal kita menjadi berkat di lingkungan dimanapun kita berada. Nah, saudara sekalian, itu kurang lebih isi khotbah saya. Next ya. Generasi itu menurut Kamus Collins adalah apa? A generation is all the people in a group of country who are of a similar age. Jadi generasi itu ya, atau angkatan itu adalah grup semua manusia yang satu grup di dalam satu negeri yang punya usia yang sama. Misal tadi itu generasi Z, ya, itu usianya lahir 95 sampai 2009. Yang generasi Z angkat tangan, saudara. Z itu usianya 15 sampai 24. Z, Zoomer. Ya. Kalau saya generasi baby boomer, tua saudaranya. Nah itu. Ya. Nah anak saya itu generasi Z yang tua. Dia mendekati milenial. Kalau pendeta kita yang paling muda, Pastiawan itu generasi milenial. Ya, yang paling senior. Ya. Itu begitu. Especially when they are considered as having the same experience or attitudes. Jadi experience-nya, pengalamannya, sikapnya itu ya, mirip. Generasi Z itu lahir ketika internet lagi booming. Sehingga dia lebih jago internet daripada kita. Kalau kita nggak tahu internet apa sih? Indomie, telur, kornet. Taunya begitu, saudara. Kalau mereka luar biasa.
Setelah Z, itu lahir generasi Alpha. Ini luar biasa. Pas lahir keluar megang Samsung, lagi selfie-selfie. Karena dia lahir udah langsung, luar biasa. Saya nggak kebayang kalau generasi Beta, itu luar biasa. Dia udah lahir, udah langsung. iPhone-nya bukan iPhone 17, iPhone 20. Nah, itu generasi itu pengalaman. Makanya ini luar biasa. Kita harus jadi generasi yang seperti Yusuf ini. Generasi yang ditambahkan, tambahkan. Next. Jadi kalau saya boleh simpulkan, Yosef generasi ini adalah model yang ideal. Kenapa? Karena dia punya visi. Makanya perusahaan-perusahaan itu dipimpin oleh generasi yang lebih muda, itu biasanya lebih adaptif, lebih bisa menyesuaikan. Kalau yang tua masih mimpin, waduh udah kelewat. Jadi ini generasi yang visionary generation. Generasi yang Tuhan pilih di zamannya ini. Makanya saudara sekalian, kita bersyukur tinggal di generasi yang luar biasa ini. Generasi yang suci. Kalau saudara nanti baca ya, saya juga akan lanjutkan. Ini Yusuf saudara, enggak seperti kakaknya. Apalagi seperti Yehuda kakaknya itu. Kalau saudara baca pasal 38, Yehuda itu, waduh, demen banget ke pelacuran saudara. Yusuf tuh enggak, kan luar biasa. Ya. Makanya enggak heran Tuhan percayakan dia sebagai pemimpin, ruler generation di zamannya itu. Nah itu kan generasi ideal. Ya. Generasi yang punya hikmat, yang hidupnya suci, yang dipakai Tuhan luar biasa. Untuk apa? Menyelamatkan bukan hanya bangsanya, Israel, tetapi juga seluruh dunia. Karena memang kita juga begitu. Ketika Tuhan mengutus, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Itu kan generasi. Jadikan semua bangsa, ya, semua bangsa itu murid. Itu kan visi yang luar biasa. Ya. Nah saudara sekalian, generasi Yusuf ini kalau saya boleh ringkas, boleh nggak saya ringkas? Boleh, karena saya yang khotbah saudara ya. Kalau saudara yang khotbah boleh ringkas saudara ya. Jadi generasi Yusuf ini punya 3 sisi yang menurut saya excellent. Ini luar biasa. Cuman memang untuk mencapai generasi Yusuf itu susah. Yang kondisi ideal itu susah. Bahkan mustahil. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah, asal kita mau diproses. Lagu tadi cocok tuh. Proses. Ya. Secara fisik, kalau saudara baca Yusuf itu fisiknya dikatakan elok parasnya. Kalau bagian lain bukan hanya elok tapi ganteng. Kekar, itu terjemahan bawahnya ya. Terjemahan sederhana Indonesia, Yusuf bertubuh kekar dan dia sangat tampan. Jadi kekar itu artinya dia memang melatih. Bukan generasi sekarang ini ada yang mager, tau mager. Apa-apa pesen gini, nggak mau jalan. Akibatnya apa? Mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jarang olahraga, gym kosong. Tapi Yusuf kekar, artinya dia punya otot. Di olahraga N1, N2, N3 sampai encok saudara. Kekar. Well built, good looking. Tahu good looking? Jadi good looking itu enak dilihat. Makanya nggak heran Tante Potifar ketika Yusuf, dia lihat Yusuf, apa yang dia pikirkan? Ting-nyut. Jadi ibu-ibu melihat anak muda tampan begini, waduh, dibikin arisan saudara. Kan luar biasa tuh. Kalau saudara baca ya, Yusuf itu yang digoda oleh istri Potifar. Biasa kan pria yang goda, betul nggak? Dari jauh disuitin tuh, gitu saudara, supaya nengok. Ah itu cakep tuh. Nah ini malah tantenya yang menggoda. Kalau saudara baca, dari hari ke hari Yusuf itu digoda. Nah yang menggoda ini Tante Po ini cantik, karena istri pejabat pengawal istana. Istri pejabat pada waktu itu pilihan yang cantik-cantik. Nggak mungkin, yang enggak. Jadi ini betul-betul godaan. Istri Potifar itu betul-betul beautiful. Ibarat mobil tuh bukan Suzuki Carry, tapi BMW, bahenon, montok, weleh-weleh. Jadi ini betul-betul godaan. Tapi Alkitab mengatakan apa? Ketika Yusuf digoda, orang di rumah nggak ada. Alkitab mengatakan Yusuf lari keluar rumah, bukannya lari di tempat. Sob ngapain kok lari di tempat? Pemanasan tante, siap-siap menerkam. Enggak, lari keluar. Jadi ini luar biasa nih sikapnya. Bukan hanya fisiknya, manis sikapnya. Makanya mungkin saudara ya, kalau saudara manis sikapnya, murah senyum, itu teman banyak yang datang, apalagi banyak duit, neraktir, aduh. Ibarat gula, terus semut pada datang. Nah Yusuf itu begitu. Dia yang luar biasa takut akan Tuhan. Ini syarat kondisi utama, kalau saudara mau jadi generasi Yusuf yang memerintah, syaratnya harus takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Atau takut akan Allah, itu sama. Menjauhi kejahatan, itu Tyson-nya. Jadi kalau orang takut akan Tuhan, takut akan Allah, pasti menjauhi kejahatan. Kejahatan apapun. Makanya ketika Yusuf digoda, saudara sekalian, dia lari keluar. Dia menjauhi, bukan malah mendekati.
Saudara tahu, ini juga gadget ini bisa membahayakan kita. Karena apa? Mengandung kesempatan potensi untuk menjatuhkan kita. Di Jambi, saudara, ada seorang anak usia 18 tahun atau 17 ya, masih belia. Itu dihukum karena memperkosa anak remaja usia 16 tahun. Jadi dia 18 tahun, dia perkosa anak 16 tahun. Jadi ketahuan, akhirnya di penjara 2 tahun. Yang lebih miris, yang diperkosa itu adalah adik kandungnya. Saudara nanti bisa baca di berita sosial di internet. Jadi 16 tahun kok bisa ketahuan? Karena adiknya 16 tahun diperkosa berkali-kali, akhirnya hamil. Kemudian ketika hamil, ya usia 6 bulan, dia tahu, dia gugurin, keluar. Ketika keluar, mungkin karena kurang hati-hati buangnya, ketahuan sama polisi, akhirnya kena. Ya hari ini double hit. Udah adiknya kena juga penjara, karena apa? Menggugurkan, membunuh. Kemudian dia sendiri masuk penjara. Yang diperkosa adiknya. Ketika ditelusuri oleh ahli psikolog segala macam. Kenapa bisa melakukan kebejatan luar biasa ini generasi Zoomer ini? Setiap hari nonton video porno dari ini, dari itu. Akibatnya adiknya sendiri dia makan, saudara-saudara. Kan miris, saudara sekalian. Nah, jangan sampai, saudara sekalian. Makanya kita tuh perlu dikuduskan terus menerus. Amin, saudara sekalian. Karena hidup kita sebenarnya adalah proses pengudusan. Bagaimana kita bisa mencapai titik ya, yang tertinggi sebagai anak Allah yang berkenan. Nah, Yusuf ini diproses ya. Yusuf ini mengalami pengudusan. Yusuf ini betul-betul luar biasa. Dari sumur bisa sampai posisi tinggi. Alkitab mengatakan begini. Ya, dia itu takut akan Allah. Jadi takut akan Allah itu kunci. Bisa mencapai generasi Yusuf puncaknya. Nanti ada generasi yang berikutnya itu Timotius, generasi Yesus itu puncaknya. Yesus itu generasi atau orang yang kita harus capai, generasi di mana kita harus capai, itu di mana Bapa berkenan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Nah, untuk bisa menjadi berkenan, itu harus belajar taat. Seperti Kaleb tuh, seperti Yosua. Itu generasi yang faithful, generasi yang optimis, generasi yang berani, generasi yang apa? Tunduk dan taat. Sebenarnya benang merahnya sama. Orang harus hidup takut akan Allah. Kalau hidup takut akan Allah, udah beres deh, nggak usah takut apapun. Orang yang takut akan Allah, nggak takut mati. Yang amin cuma ibu culan nih. Orang yang takut akan Allah tidak akan takut mati. Pak, saya masih muda. Mati itu yang tua-tua aja tuh. Saudara, syarat mati nggak harus tua. Muda juga bisa mati, betul nggak? Saya sehat, Pak. Olahraga sehari itu bisa 2 kali, pagi dan sore. Makan saya jaga. Saya nggak makan yang B1, B2, B3. Nggak makan. B1 tahu kan ya? B2 apalagi tuh? Enaknya hauce-nya luar biasa tuh. Apalagi B3, enggak ada. Saya makan cusi, pilih-pilih. Kira-kira orang yang makannya pilih-pilih kemudian olahraga, mati nggak? Mati juga. Karena syarat mati nggak harus sehat ya. Nggak harus sakit-sakitan. Sehat bisa mati. Lagi khotbah gini bisa mati nggak? Semangat banget saudara ya. Aduh. Lagi khotbah juga bisa mati. Lagi WL bisa mati nggak? Bisa. How great, how God, is our God. Dia naikin. Overtune. How great, dia naikin. Betul-betul dia naik ya. Mati saudara ada yang gitu. Kenapa? Nggak kuat. Jadi kita bisa mati kapanpun. Makanya harus hidup takut akan Tuhan. Saya bukan satu kebetulan ya, nguburin bapak sama anak. Waktu saya nguburin, anaknya yang kakaknya ngomong, papa juga kan bapak yang nguburin. Iya bener juga ya, bapaknya saya nguburin. Anaknya waktu meninggal, saya diundang. Sebenarnya saya bukan gembalanya, tapi karena gembalanya berhalangan, jadi saya nguburin. Nih, pendeta yang nguburin orang mati, nanti suatu ketika dikuburin nggak? Semangat banget saudara ya. Jadi kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup bener, itu kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Udah siap, amin. Nanti kita akan memerintah di kerajaannya. Makanya identitas yang paling mencolok dari Yusuf ini adalah dia punya visi ke depan sebagai pemimpin. Karena dia punya hikmat. Jadi, saudara, kita harus punya hikmat. Karena hikmat itu didapat ketika orang takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat yang kesekian, ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Itu sama. Permulaan hikmat adalah takut akan Allah atau akan Tuhan. Jadi kalau saudara takut akan Tuhan, hidup beres. Amin saudara sekalian. Saudara akan dimuliakan, ditinggikan. Itu terbukti di Kejadian 42 ayat 16 terjemahan sederhana Indonesia 3. Pada waktu itu Yusuf adalah pejabat tertinggi. Pada waktu apa? Pada waktu kakak-kakaknya datang sujud menyembah berkali-kali. Alkitab mencatat pada waktu itu Yusuf adalah pejabat tertinggi di Mesir. Dan dialah yang berkuasa untuk menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri, seluruh dunia bahkan. Karena itu kakak-kakak Yusuf datang dan sujud untuk menghormatinya. Jadi tindakan Yakub memberikan jubah itu sebagai tindakan profetik, itu digenapi nih.
Ini benar-benar, kan luar biasa saudara sekalian. Kenapa? Yusuf mengikuti proses pengudusan. Proses bagaimana dia direndahkan, diangkat lagi, kemudian direndahkan, diangkat lagi, sampai tinggi, tertinggi. Sama orang Kristen juga begitu. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, 2 Timotius 2, ayat 21 bisa dibuka. Jika seorang, artinya siapa saja nih? Jika seorang menyucikan dirinya dari 2 Timotius 2, ayat yang ke-21. Jika seorang, jadi pengudusan itu pribadi saudara sekalian, memang melibatkan gereja. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jadi kita sendiri mesti aktif, meskipun di tengah-tengah kejahatan, seperti Yusuf kakak-kakak jahat, dia mencoba atau berusaha menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Itu figuratif, gambaran. Perabot rumah yang mulia itu kan sesuatu yang berharga. Ia dikuduskan. Jadi pengudusan itu bukan hanya pasif, tetapi juga aktif. Ini dikuduskan, ini pasif. Ketika Tuhan Yesus mati, kita dimerdekakan dari dosa, itu pengudusan pasif. Tetapi kita harus masuk dalam proses pengudusan. Kita sendiri aktif, terlibat di dalamnya. Dipandang layak untuk dipakai Tuannya. Tuhan kita adalah Allah Bapa sendiri. Kita akan pakai kita. Dia akan pakai kita untuk menjadi alatnya yang ampuh. Dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang mulia. Tuhan sediakan. Ayat 2, ini ayat 22. Sebab itu, ini konsekuensi logisnya. Jauhilah nafsu orang muda ini. Jauhi. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi kalau kita masuk dalam proses pengudusan, di proses seperti Yusuf, kita akan memerintah bersama dengan Allah. Dan pada akhirnya, ujungnya, ayat yang paling terakhir, Roma 6 ayat 22. Kita kan sering dengarnya ayat 23-nya. Jarang baca ayat 22-nya. Nah ini ayat terakhir. Pemusik bisa maju ke depan. Pemusik udah di situ ya. Drumnya kok nggak ada ya? Oh ada ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ini pengudusan pasif, dimerdekakan. Kalau Yesus tidak datang, mati di kayu salib, kita nggak akan merdeka dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, saudara jangan berpikir hamba Allah itu pendeta yang khotbah di depan. Semua yang sudah dimerdekakan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi anak Allah, itu sama dengan hamba Allah. Coba bilang kiri kanan, saya hamba Allah. Bilang, saya hamba Tuhan. Lihat mukanya, betul nggak hamba Tuhan? Apa hamba setan? Kita semua hamba Tuhan, hamba Allah. Apa konsekuensinya di hamba Allah? Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi ketika kita dimerdekakan, kita ditebus, itu modal utama supaya kita bisa masuk proses pengudusan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua orang meluncur masuk neraka. Nggak ada proses, nggak ada apa-apa lagi. Tapi karena Yesus mati di kayu salib, memerdekakan kita, kita punya potensi untuk bisa hidup kudus. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau hidup kekal, memerintah bersama dengan Yesus, kita harus siap-siap bersedia untuk menderita bersama dengan Dia. Roma 8 ayat 17. Tadi kan ayat yang paling terakhir. Ini yang paling terakhir. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak sama dengan hamba Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Kita akan memerintah bersama dengan Dia di kerajaannya. Jika kita hidup benar seperti Yusuf. Karena Yusuf adalah prototipe, adalah prafigur seperti Yesus. Jadi kalau kita hidup seperti Yesus, percayalah kita akan memerintah bersama dengan Dia. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.